Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, siswa-siswi MTSN Wal Mujahidin kelas 7 maupun kelas 8 yang saya banggakan. Tentunya kita masih dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita sedang dalam keadaan berpuasa, insya Allah. Sebagai pengantar, izinkanlah walaupun dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini kita ada sedikit atau banyak masalah karena suatu hal yang berbenturan dengan keadaan, sehingga kita untuk melaksanakan pembelajaran secara online. Namun tak mengapa, untuk kegiatan pembelajaran yang seperti ini kita tidak diberciut untuk nyali kita tetap untuk menuntut ilmu. Baiklah anak-anak sekalian, kita tahu bahwasanya sudah melaksanakan puasa Ramadan selama kurang lebih 1 minggu atau 7 hari. Untuk kegiatan pada bulan Ramadan ini, mungkin dari kalian sudah mendapatkan pelajaran atau pembelajaran dari Bapak Ibu guru sebelum saya. Mengenai amalan pada bulan suci Ramadan, yang mungkin dari yang pertama mulai dari pengertian puasa sampai lain-lain ya, sampailah kepada saya untuk menyampaikan materi atau belajar bersama, mungkin lebih tepatnya untuk saya sendiri diberi tugas untuk menyampaikan materi mengenai amalan sunnah dan makruh dalam berpuasa Ramadan khususnya ya. Baiklah anak-anakku sekalian, kita langsung mulai saja pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu amalan sunnah dalam berpuasa. Kita cari tahu dulu apa itu sunnah ya, dan setelahnya atau sebentar ya, ini saya sudah sedikit merangkum dari beberapa bacaan maupun sumber dari buku bacaan ya. Nah, ini ada beberapa catatan atau rangkuman yang sudah saya rangkum. Baik, langsung saja untuk pengertian dari sunnah sendiri itu apa itu sunnah? Sunnah adalah suatu pekerjaan yang bila dikerjakan itu mendapat pahala, dan bila ditinggalkan tidak mendapat dosa ya. Di sini tidak ada tulisannya ya, namun saya simpulkan sendiri melalui bukan pemikiran saya, tapi saya mencuplik atau menukil dari beberapa
pendapat nggih. Baik, langsung saja untuk amalan sunnah dalam berpuasa. Walau kita tidak mengerjakan sunnah, itu tidak akan merusak atau tidak akan mengurangi nilai berpuasa kita ya. Di sini saya merangkum dan menukil atau mengambil dari sebuah kitab Nihayatus Zain tentang amalan sunnah dalam berpuasa. Yang pertama langsung makan sahur. Apa itu makan sahur? Tentunya kita semua sudah tahu bahwasanya namanya makan sahur itu makan, gampangnya ngomong ya, mangan singgo sangu puasa. Yo, mangan singgo sangu puasa. Nah, makan apa yang makanan apa yang kita makan pada saat sangu atau sahur ya. Sahur, kita cari tahu dulu perintah untuk makan sahur ya. Di sini saya sudah menulis tentang perintah untuk sahur bagi kita semua yang diambil dari hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, tasahharu fa inna fis sahuri barokatan. Bersantap sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan ya. Jadi ketika kita sahur, di situ terdapat keberkahan. Namun ketika kita makan makanan yang tidak halal atau haram, kira-kira berkah atau tidak? Nah, itu tugas kalian cari tahu sendiri ya. Kalau tidak tahu, silakan bajin-bajinan. Ketika bajin berarti apa? Ujub ya, nyerah. Jadi kalian menanyakan kepada guru yang lebih tahu ya. Kemudian aktivitas sahur tercapai dengan menyantap sesuatu walaupun hanya sedikit atau hanya seteguk air ya. Hanya seteguk air. Berarti ketika kita minum saja seteguk itu berapa? Segelenggeman, gelenggem minum banyu bening, itu sudah bisa dikategorikan sahur ya. Dan waktunya adalah selepas tengah malam, seusai tengah malam. Kalau di Indonesia itu tengah malamnya di Indonesia itu jam 12 malam atau 24.00. Selepasnya berarti setelahnya jam 24, berarti antara jam 1 sampai imsak ataupun ya imsak itu ya. Kemudian kita lanjut kembali. Waktunya adalah selepas tengah malam. Utamanya ia diakhirkan selama tidak sampai waktu yang diragukan. Ketika kita makan sahur itu lebih utama pada waktu akhir waktunya waktu sahur ya. Waktunya waktu sahur itu jam berapa? Waktu akhir waktu sahur itu jam berapa? Ya kalau di Indonesia, terutama kalau di Losari ini akhirnya itu jam 4 ya. Jam 4.
karena imsaknya itu kalau nggak salah di jam 4 lebih 17 menit, kemudian masuk subuh jam 4.27 menit ataupun setengah 5 kurang 3 menit ya. Itu waktu yang akhir untuk berbuka untuk sahur nih. Karena setelah imsak itu masih ada waktu 10 menit ya, 10 menit kan ya. Kalau misalnya kan jam 4:17, nah menjelang subuh itu jam 4.27, berarti kan ada 10 menit yang masih bisa kita gunakan untuk sahur. Tapi ketika ragu-ragu itu mending sebelum imsak saja ya. Kemudian kita lanjut. Yang kedua, menyegerakan berbuka sebelum sholat maghrib. Maksudnya apa ini? Menyegerakan berbuka sebelum sholat maghrib. Namun itu tentu dilakukan setelah yakin masuk waktu maghrib ya. Berdasar hadis di atas, saat pertama berbuka sunnahnya dilakukan dengan kurma. Itu sunnah ketika kita berbuka, itu makanan yang disunahkan adalah kurma. Sebentar, kita telah dulu. Menyegerakan berbuka sebelum maghrib ya, berarti ketika sebelum sholat maghrib, berarti sudah masuk waktu maghrib tetapi belum melaksanakan sholat maghrib. Kita disunahkan untuk berbuka dahulu ya, bukan untuk berbuka sebelum waktu maghrib ya. Menyegerakan anggere iku ya jam 1, jam 11 wis buka dhisik ya, oke kan ya. Udah, kita lanjut. Untuk hadisnya bisa dibaca sendiri, baca. Saya tidak akan menjelaskan sedetail mungkin, saya akan menjelaskan poin-poinnya saja ya. Kemudian yang ketiga, membaca doa yang matsur sebelum atau setelah berbuka. Ketika kita mau berbuka puasa, kita membaca doa ya. Ini sudah kita sering kita baca, walaupun beduk-beduk tontong bleng, Allahu Akbar, beduk-beduk munggah maring pangkok, Allahumma lakasmutu. Wong bocor halus ya. Ini pas buka puasa ya, bukannya pas buka pas azan maghrib azan duhur, tapi azan maghrib itu sudah masuk waktu buka puasa. Kita disunahkan membaca nih ya, Allahumma lakasumtu wa bika amantu ya, ilahirihi. Kemudian yang keempat, mandi besar dari junub, haid atau nifas sebelum terbit fajar ya. Ketika kita dalam keadaan mungkin hadas ataupun tidur malamnya itu mimpi basah ataupun haid atau nifas ya. Kalau nifasnya sudah atau haidnya
perempuan ini ya, kalau head dan nifas. Kalau laki-laki ya mungkin mimpi dan metu mani. Itu disunahkan untuk mandi besar atau junub pada waktu sebelum terbit fajar dan sebelum melaksanakan puasa. Sebelum melaksanakan puasa tentunya kita harus dalam keadaan yang suci begitu ya. Kemudian bisa dibaca sendiri itu yang keempat ya, yang atas. Dan kita skip untuk yang kelima. Menahan lisan dari perkara-perkara yang tidak berguna. Ini termasuk amalan sunnah ya. Menahan lisan berarti menahan perkataan-perkataan yang tidak berguna ketika kita bertemu ataupun hubung-hubung lah ya, hubung-hubung ngandahna wong, bergunjing ataupun hibah ya, dan itu bisa mendekati perkara yang haram ataupun bisa mendekati perkara yang tidak diperbolehkan lah ya, misal seperti berbohong ya, berkata-kata dusta. Kemudian yang keenam, menahan diri dari segala hal yang tak sejalan dengan hikmah puasa ya, meskipun itu tidak sampai membatalkan. Menahan diri berarti ini juga termasuk sunnah ya. Umur berapa itu tadi? 6 ya. Berarti nahan nafsu ketika kita marah dengan teman, kita mencari kepuasan. Misal laki-laki tuh yang kesel karo kae, karena kae whatsappan, atau misal si siapa Surya itu kesuk karo Fajar karena Septianing situ whatsappan karo Fajar. Surya terima dengan cara mencari kepuasan, marani ngene Fajar, nuduki Fajar si Surya, akhirnya rame ya. Itu tidak boleh, karena di sini sunahnya menahan diri dari segala hal yang tidak sejalan dengan hikmah puasa itu, atau nahan nafsu, mengengken nafsu. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh, memperbanyak sedekah baik kepada keluarga, kaum kerabat maupun tetangga ya, atau kaum duafa, miskin dan lain-lain. Itu memperbanyak sedekah. Kita sering jumpai ketika mau berbuka puasa, tanggane jujuki kolak apa, kolak gedang, kolak terasi itu kolak muntul ya, kolak gedang, kolak muntul, kolak budin ya. Ini sering kita jumpai tanggane jujuki makanan atau menyedekahkan berupa makanan. Kalau kita di masjid-masjid, mungkin di kota ya, kalau di desa itu jarang. Mungkin di kota itu bahkan ketika menjelang berbuka puasa itu mengadakan makanan atau menyediakan makanan gratis bagi siapa saja yang ingin berbuka
puasa di masjid tersebut ya. Bahkan sampai setelah tarawih itu ada makanan takjil ya. Setelah tarawih biasanya ditutup dengan tadarus Al-Quran, kemudian ceramah atau kultum, kuliah 7 menit, bukan kuliah tumpeng ya. Kalau kuliah tumpeng ya paling udah tengah laptop amin udah tumpeng gitu. Terus yang selanjutnya yang ke-8, memperbanyak iktikaf di masjid ya. Sebaiknya dilakukan sebulan penuh, jika tidak sebelum malam terakhir diutamakan, sebab jika memasuki sebelum malam terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malam, membangunkan keluarganya dan mengencangkan ikat pinggang sebagai bentuk siap menjalankan ibadah ya. Ini ada kata-kata mengencangkan ikat pinggang. Nek kekencengan bodol lah ora kira-kira ikat pinggang ini. Malah wetenge gentel ketia mandek ya. Itu bukan seperti itu maksudnya ya. Ini kata-kata ibarat atau perumpamaan. Kalau sekarang ketika kita masuk masjid, kalau dalam keadaan seperti ini ya, ini masih ramai dengan berita-berita coronavirus ya. Kita boleh tidak untuk iktikaf di rumah ya. Jadinya kalau iktikaf atau berdiam diri di rumah itu bukan iktikaf, karena ini sunnahnya di masjid ya, tapi itu tidak memuliakan ataupun tidak dilarang ya. Kemudian terakhir 9, menghatamkan Al-Quran setidaknya sekali selama bulan Ramadan, maksimalnya tentu sebanyak-banyaknya ya, minim lah ketika kita pada bulan Ramadan dewek setahun jarang Quran diwaca, juga Ramadanan bulan Ramadan corongnya pada muni nek tarawih, corong masjid-masjid ya, kalau musola bar tarawih pada muni pada nderes itu dan semanger rasanya yo desane ketone urip. Tapi kalau sekarang mungkin hanya beberapa masjid atau musola karena tarawih saja itu tidak semuanya itu melaksanakan di musola atau masjid ya. Tarawih wis ora nang musola, ora nang masjid, ora nang rumah, tarawihnya nang di nang dalan karo nang WhatsApp, tarawihnya online. Angger kirane paketane entong ya wis keri rekangat apa maning sinyal H+ imam wis nganggo jaringan 4G, imam wis rekangat bulu mau nganggo sinyal H+ nembe rekangat loro ya gue. Udah, kita lanjut yang ke-10 ya, istiqomah dalam menjalankan amaliyah Ramadan dan melanjutkan amaliyah tersebut di bulan berikutnya. Itu yang paling pokok ya, tidak hanya menjalankan amalan yang tadi sudah disebut di atas itu pada bulan Ramadan saja, tapi ketika sudah lewat pada bulan Ramadan itu istiqomah tetap menjalankan amaliyah tersebut. Namun untuk yang tadi yang pertama itu yang sahur terus yang buka itu menyesuaikan keadaan kita ketika kita berpuasa, ketika kita tidak berpuasa ya. Kalau yang berpuasa berarti
buka ada sahur. Itu saja ya yang untuk materi amalan sunnah pada bulan puasa Ramadan. Dan nanti kita lanjut untuk yang tapi sebelumnya ada pertanyaan atau tidak. Ketika ada pertanyaan coba tulis saja atau buat pertanyaan mengenai amalan sunnah pada bulan Ramadan. Mungkin kalian banyak menemukan problema atau permasalahan yang kalian hadapi yang muncul pada bulan puasa. Ini sih hukumnya apa, ini sih hukumnya apa, begitu ya. Silakan kalian rasakan dan cari tahu. Ketika kalian tidak paham, silakan ditanyakan kepada guru yang lebih tahu, contoh Pak Inggit ataupun siapalah ya. Tuh, kita lanjut dulu, skip ya, ini sudah menitanya hampir setengah jam. Kita masuk ke bab yang kedua mengenai amalan makruh pada bulan puasa. Ini saya stop dulu, nanti yang video kedua saya buat lagi ya.